Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Yuliana, kemudian ada Mas Irsyad, dan juga ada Mas Adit, yang totalnya ada 3 orang. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer, kami akan membahas tentang Tan Malaka. Tan Malaka, Bapak Republik yang Terlupakan. Pengantar saja, mungkin di antara kalian ketika membahas tentang Tan Malaka pernah terfikirkan yaitu seseorang yang kontroversial, mungkin. Akan tetapi tidak dilupakan juga bahwa Tan Malaka ini merupakan sosok revolusioner. Beliau ini dikenal dengan pergerakan di bawah tanahnya. Tan Malaka ini lahir dengan sebutan Ibrahim, tepatnya di Padang Gadang, Suliki, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1987. Tan Malaka ini lahir dari keluarga bangsawan. Tan Malaka pernah menempuh pendidikan Hindia Belanda yang berada di Bukit Tinggi. Kemudian saat beliau berumur 16 tahun, Tan Malaka melakukan pendidikan di negara Belanda atau biasa disebut dengan negara kincir angin. Saat menempuh dunia pendidikan di negara kincir angin tersebut, Tan Malaka mulai mengenal atau mulai berkenalan dengan yang namanya politik dan sosialisme. Setelah itu, saat menempuh dunia pendidikan di Belanda, beliau kembali ke Indonesia untuk menjadi guru. Tepatnya di perkebunan Deli. Di perkebunan Deli tersebut, Tan Malaka memiliki ambisi ataupun memiliki upaya untuk mendirikan yang namanya sekolah rakyat atas dukungan dari buruh-buruh perkebunan. Karena ambisinya ataupun semangatnya untuk mendirikan sekolah-sekolah rakyat, Tan Malaka harus bersinggungan ataupun harus bersentuhan dengan yang namanya dengan tokoh-tokoh politik. Kemudian pada tahun 1921 Tan Malaka ini bergabung dengan yang namanya Syarikat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Cokro Aminoto. Kemudian pada 13 Februari 1922 Tan Malaka ditangkap oleh Belanda. Kemudian Tan Malaka ini pada waktu yang sama juga dibuang kembali ke Belanda. Saat dibuang ke Belanda ini, Tan Malaka memulai hidup barunya. Di sini dia pernah menjadi calon parlemen di Partai Komunis Belanda dan juga pernah ditunjuk sebagai wakil komunis internasional untuk Asia Timur. Ketika kita berbicara komunis saat ini, yaitu PKI, itu pasti sangat gerah di masyarakat. PKI dan Marxis itu sangat gerah di masyarakat. Bahkan belum lama ini juga marak terjadi perampasan buku kiri yang dilakukan oleh oknum-oknum. Oke, Tan Malaka ini merupakan orang yang pertama kali menyebut kata Republik Indonesia merupakan satu kesatuan. Kemudian pada 21 Februari 1949, Tan Malaka ini dieksekusi di kaki Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur. Saat 1963, nama Tan Malaka ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Bahkan Tan Malaka ini dalam metodenya dia tidak pernah berpikir yang dialektis. Dia hanya berpikir secara logis. Kekuatan Dr. Sun ini terdapat 2 hal, yaitu yang satunya kata dan tindakan serta tabah menghadapi kegagalan. Usaha memerdekakan Tiongkok dari kerajaan Manchu baru berhasil pada percobaan ke-17 setelah 16 kali gagal. Jadi setelah 16 kali gagal ini Dr. Sun baru berhasil melakukan percobaannya pada percobaan ke-17. Dr. George Rizal menjadi pahlawan Filipina dan pahlawan Tan Malaka karena ketenangannya menghadapi maut. Beberapa saat sebelum dia ditembak mati, seorang dokter Spanyol itu, rekan seprofesinya itu meminta izin kepada komandan agar diperbolehkan memeriksa kondisi kesehatannya. Akan tetapi dokter dari Spanyol ini tercengang karena tidak terdapat luka sedikit pun yang dialami oleh Dr. Rizal ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Tan Malaka ini bukan seorang bukan seorang Marxis fundamentalis gitu loh. Terbukti karena Tan Malaka ini menghargai Dr. Sun, nasionalis pengkritik Marxisme dan mengagumi Dr. Rizal,
seorang Sinyo Bojois dengan berbagai bakat tapi menunjukkan sikap kesatria sebagai pejuang kemerdekaan kritik. Nah, perlu juga diingat bahwa kritik Tan Malaka terhadap Bung Karno itu tidak ada sangkut pautnya terhadap sikap Soekarno terhadap Madilog, tetapi merupakan kritik yang wajar terhadap seseorang yang sangat dihormatinya. Dasar kritiknya adalah apa yang dilihatnya sebagai kebajikan Dr. San, yaitu satunya kata dengan perbuatan. Menurut Tan Malaka, ketika memimpin PNI, Soekarno selalu mengajak penduduk Hindia Belanda yang berjumlah sekitar 70 juta jiwa itu untuk berjuang mencapai Indonesia merdeka dengan menggunakan 3 pegangan, yaitu sosionasionalisme, kemudian sosiodemokrasi, dan aksi massa yang tak mengenal kompromi. Dia memberikan apresiasi tinggi kepada Soekarno telah banyak menderita dan dibuang ke pengasingan karena gagasan-gagasan politik yang dicetusnya. Maka Tan Malaka ini kecewa terhadap Soekarno karena Soekarno ini berkolaborasi dengan pihak Jepang selama kependudukan di Indonesia. Kecewaan yang dilakukan oleh Tan Malaka ini dilatari dengan 2 faktor, yaitu yang pertama, Tan Malaka itu merasa dekat dengan Soekarno yang menerapkan aksi massa dalam perjuangan politiknya. Hampir sepenuhnya menurut apa yang ditulisnya di Singapura pada tahun 1926 dalam sebuah brosur tentang aksi massa. Kemudian latar belakang yang kedua ini, dia sangat terpesona oleh perjuangan kemerdekaan Filipina dengan semboyan independen dengan semboyan immediate, absolute, and complete independence, yaitu kemerdekaan secara tanpa syarat dan penuh. Akan tetapi kekecewaan Tan Malaka terhadap Soekarno ini sedikit terobati. Karena apa? Ketika Soekarno-Hatta itu mendapat desakan atas pemuda revolusioner membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, salah satu karya Tan Malaka itu boleh dianggap sebagai opus magnumnya, yaitu tentang buku Madilog. Mungkin dari teman-teman semua mungkin ada yang pernah membaca buku Madilog. Buku itu menguraikan 3 hal, yaitu yang menjadi pokok pemikirannya. Buku Madilog ini hasil pemikirannya selama dia dibuang bertahun-tahun di negara orang. Dengan apa yang dia alami selama dibuangnya itu, dia dikumpulkan sedikit demi sedikit ketiga soal atau ketiga hal yang berada di buku Madilog ini. Yang pertama yaitu tentang materialisme, kemudian dialektika, kemudian yang terakhir yaitu logika. Jadi materialisme, kemudian dialektika, dan juga logika. Dalam buku Madilog ini, materialisme itu diperkenalkan sebagai paham tentang materi sebagai dasar terakhir dalam semesta. Kemudian logika itu dibutuhkan untuk menetapkan sifat-sifat materi berdasarkan prinsip identitas atau prinsip non kontradiksi. Nah, misal di dalam buku Madilog ini prinsipnya berbunyi A tidak mungkin sama dengan yang bukan A. Oke? A tidak mungkin sama dengan yang bukan A. Atau dalam rumusan lain, a thing is not its opposite. Sebaliknya, di dialektika itu menunjukkan bahwa peralihan dari satu identitas ke identitas lain. Di buku Madilog menjelaskan bahwa air adalah air, dan air itu bukan bukan uap. Air adalah air bukanlah uap. Ini yang berada di dialektika. Akan tetapi di logika itu menjelaskan bahwa air itu bisa menjadi uap dengan dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Buku Madilog ini hasil dari karya Tan Malaka ini merupakan buku filsafat, penerapan filsafat Marxisme Leninisme. Tesis utama filsafat ini berbunyi, bukan ide yang menentukan keadaan masyarakat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, melainkan sebaliknya, keadaan masyarakatlah yang menentukan ide. Kalau kita mengamati hidup dan juga perjuangan Tan Malaka selama dia dibuang di negara-negara, itu jelas sekali bahwa dari awal dia itu hidup untuk merevolusionalkan kaum purba agar menjadi kekuatan massa dalam merebutkan kemerdekaan politik.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Eh, selamat, selamat, semoga selamat. Langsung saja ya kawan-kawan. Pada pertemuan hari ini, kami kelompok 6 salah satunya menyampaikan tentang Partai Komunis, Partai Bintang Bulan, dan Tan Malaka. Ya, seperti kita tahu, Tan Malaka itu adalah sosok kontroversial atau pahlawan Indonesia yang ditemukan oleh peneliti luar yang sangat penasaran dengan Tan Malaka sehingga mengangkat dia menjadi salah satu pahlawan nasional. Nah, Tan Malaka ini memiliki pemikiran-pemikiran yang kontroversial dengan teman-temannya. Salah satunya pendapat-pendapatnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini, kenapa kok saya di sini materinya tentang Palu Arit dan Bintang Bulan? Nah, karena pada tahun 1921 atau abad ke-20 Tan Malaka itu mengadakan kongres atau mengadakan rapat bersama dengan Sentral Serikat Islam yang di situ ada Abdul Muiz. Nah, rapat itu sangat mencekam. Padahal si suasana atau suhu ruangan itu dingin, tapi karena ada pergesekan, salah satunya pidatonya Abdul Muiz yang di situ intinya tidak sejalan dengan komunis atau partai Palu Arit, sehingga membuat suasana menjadi lebih panas. Nah, menurut Tan Malaka, sebenarnya perpecahan itu hanya sebagian dari politik, dari penjajahan. Nah, seharusnya ketika ada perpecahan partai politik dan lain sebagainya, tapi memiliki tujuan yang sama, alangkah baiknya untuk bersatu. Ketika Abdul Muiz menyampaikan pidatonya, sebenarnya sebelumnya itu sudah diingatkan oleh Datuk Ibrahim dan Tan Malaka bahwa Partai Komunis dan Serikat Islam itu perlu adanya persatuan karena memiliki musuh yang sama, memiliki tujuan yang sama untuk mengusir penjajahan Belanda. Menurut Tan Malaka, perbedaan pendapat antara partai satu dengan partai yang lain hanyalah suatu bentuk pecah belah imperialis. Kalau perbedaan antara kedua partai atau Islamisme dan komunisme dilebih-lebihkan, maka itu menjadikan kesempatan atau memberi kesempatan terhadap imperialis Belanda untuk mencari celah dan menjatuhkan atau mempropaganda antara keduanya. Jadi menurutnya perlu persatuan untuk bisa mengusir atau membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.